pasti luar biasa. Hari ini kita akan belajar, tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang Ibu Guru jelaskan nantinya anak-anakku boleh mengerti dan memahaminya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur atas segala tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar, berkati kami semua, baik kami sebagai anak-anak maupun kami sebagai ibu guru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Materi kita hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita masuk ke dalam subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kita sudah masuk ke dalam pembelajaran 1 dan 2. Tumbuhan banyak memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan menyediakan udara untuk pernapasan. Tumbuhan juga menjadi sumber makanan dan industri. Tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi nyaman dan sejuk. Lingkungan yang tidak ada tumbuhan akan terasa gersang. Tumbuhan memiliki banyak manfaat. Untuk itu, kita harus menyayangi tumbuhan dengan cara merawatnya dengan baik. Cara merawat tumbuhan yang pertama itu dengan bentuk penyiraman atau disiram. Tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Jika kekurangan air, tentu tumbuhan akan layu bahkan mati. Sebaiknya tumbuhan kita siram pagi dan sore. Dapat anak-anakku lihat gambarnya? Kita menyiram tumbuhan sehingga tumbuhan tumbuh subur dan menghasilkan bunga-bunga yang berwarna-warni dan cantik. Yang kedua yaitu pemupukan atau tumbuhan diberi pupuk. Pupuk diperlukan tumbuhan agar dapat tumbuh subur. Tumbuhan yang diberi pupuk akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Dapat anak-anakku lihat gambarnya ya. Tumbuhan yang diberi pupuk, tumbuh subur, dan menghasilkan buah yang banyak. Yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan pada batang dan daun yang berumur tua, agar merangsang tumbuhnya batang dan daun. Pemangkasan di sini artinya kita membersihkan ranting-ranting pohon yang sudah tua, sehingga merangsang tumbuhnya batang dan daun dan dapat menghasilkan buah yang baik dan banyak. Contohnya ada pada gambar, anak-anakku boleh lihat. Keempat yaitu pembersihan hama dan gulma. Hama dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Hama dapat dimusnahkan dengan menyemprot pestisida. Dapat anak-anakku lihat gambarnya Pak Tani sedang menyemprot pestisida pada tanaman padinya. Karena banyak gulma yang mengganggu tanaman padinya. Dapat anak-anakku lihat ya. Pak Tani menyemprot pestisida sehingga padinya tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah yang baik. Petunjuk perawatan anggrek yang sehat. Dapat anak-anakku buka buku cetaknya dan lihat di halaman 85 dan 86. Anak-anakku boleh baca bukunya. Di dalam buku tersebut ada petunjuk perawatan anggrek yang sehat. Cika selalu menyiram tanaman anggreknya setiap hari. Cika mengukur tanaman anggreknya dengan penggaris. Garis bilangan merupakan garis bertuliskan bilangan-bilangan. Bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan dari kecil ke besar. Semakin ke kanan bilangan semakin besar. Semakin ke kiri bilangan semakin kecil. Anak-anakku boleh lihat contoh garis bilangan. Ada angka 1 sampai angka 10. Contoh yang kedua garis bilangan, angka 1 sampai angka yang ke-20. Tanaman atau tumbuhan sering dijadikan motif pada gambar dekoratif.
Karena keindahan bentuknya, gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif dapat dibuat di kertas atau benda lain, seperti kayu dan kain. Motif pada gambar dekoratif dapat berupa tumbuhan, hewan, bentuk geometris atau abstrak. Dapat anak-anakku lihat contoh bentuk dekoratif dalam bentuk berupa tumbuhan. Biasa kita dapati bentuk-bentuk tersebut di kain batik ya, dapat berbentuk bunga pada kain batik. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Contoh kewajiban anak di rumah adalah belajar, menghormati orang tua, serta membantu pekerjaan orang tua. Pelaksanaan kewajiban harus disesuaikan dengan perannya masing-masing. Yang pertama itu kewajiban sebagai anak. Kewajiban sebagai anak di rumah adalah belajar, menghormati orang tua, taat dan patuh perintah orang tua, dan membantu pekerjaan orang tua seperti menyapu dan membersihkan rumah. Dapat anak-anakku lihat gambarnya, kewajiban anak-anakku di rumah adalah belajar. Yang kedua yaitu kewajiban sebagai pelajar. Kewajiban pelajar adalah menaati peraturan di sekolah serta menghormati guru. Anak-anakku boleh lihat contohnya kewajiban sebagai pelajar. Di dalam kelas anak-anakku tenang, mendengar nasihat-nasihat atau materi yang diberikan oleh ibu guru. Berarti itu kewajiban sebagai pelajar adalah menghormati dan menaati peraturan. Kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Sebagai umat beragama, kita harus melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing. Sebagai makhluk Tuhan, kita juga memiliki kewajiban untuk menyayangi makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan dan tumbuhan, dengan cara merawatnya secara baik. Dapat melihat gambarnya merawat tumbuhan dan hewan. Ya, kita menyiram tumbuhan, berarti kita merawat tumbuhan. Kita memelihara hewan dengan baik, ya. Itu berarti kita memelihara dan merawat tumbuhan dan hewan dengan baik. Tugas anak-anakku hari ini yaitu anak-anakku mengamati gambar. Ada gambar yang ibu guru berikan ada 3, ya. Anak-anakku boleh mengamati ketiga gambar tersebut. Gambar yang pertama itu anak-anak bermain layang-layang. Gambar yang kedua, seorang anak menonton televisi. Gambar yang ketiga, anak lagi belajar. Jadi anak-anakku mengamati gambar tersebut dan menjawab 4 pertanyaan. Ya, tugasnya. Yang pertama itu, gambar manakah yang termasuk kewajiban anak di rumah? Anak-anakku boleh memilih mana di antara gambar yang termasuk kewajiban anak-anakku di rumah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yang ketiga, apa saja kewajibanmu di rumah? Atau apa saja kewajiban anak-anakku di rumah? Yang keempat, apa akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban di rumah? Jadi 4 pertanyaan yang anak-anakku harus jawab dan kerjakan. Tugasnya ditulis di buku tulis, ditulis soalnya dan jawaban. Jika selesai boleh dikirim ke ibu guru. Anak-anakku, demikian materi kita hari ini. Semoga materi yang ibu guru sudah jelaskan, anak-anakku boleh mengerti dan memahaminya. Mari kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu saat ini. Kami sudah belajar, berkati apa yang kami sudah pelajari, agar semuanya itu Tuhan untuk masa depan kami. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus, itu
kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.